Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saat ini sudah sampai di dalam kitab Wahyu pasal 16, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Wahyu pasal 16, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Monggo ingkang sampun pinanggih saged dipun waosaken gantosan. Silahkan membaca secara bergantian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama, di ayat 17 itu dikatakan, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Cawan ini merupakan cawan murka Allah, ya, untuk segenap umat dan juga alam semesta, angkasa raya. Ya, kita bisa melihat dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawan ke angkasa ini berbicara tentang murka Allah terhadap roh-roh yang ada di udara, yang menguasai udara. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Efesus pasal 2 ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya, di dalam dunia ini maksudnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kerajaan angkasa itu adalah kerajaan iblis, kerajaan setan, kerajaan si jahat yang menguasai angkasa. Ya. Jadi kalau tadi gambarannya itu malaikat itu menumpahkan cawan ke angkasa, ini bisa menjadi acuan untuk kerajaan setan seperti yang tertulis, yang tertuang di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua tadi. Ini pertempuran dengan kerajaan si jahat. Itu
curahkan cawan ke angkasa. Murka Allah untuk kerajaan angkasa. Kita tidak tahu kalau hari ini angkasa, udara kita tercemar. Sampai harus melaksanakan PPKM karena pencemaran angkasa, virus-virus yang ada. Ya. Dan suatu saat, ini belum seberapa, kerajaan angkasa nanti akan mendapat murka Allah. Ya, murka Allah yang tidak akan bisa dihindari. Jadi, kalau tadi kita membaca di ayat yang ke-17, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengarannya suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Ini perintah Tuhan oleh malaikat itu sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Ini puji Tuhan sudah terlaksana dan sekarang sudah mulai itu tidak seberapa dibanding yang akan datang nanti. Ya, hari-hari ini kalau saudara mendengar berita-berita tentang virus yang ada, sekarang ini lebih hebat lagi, lebih mengganas lagi. Kalau dulu 3 menit di udara sudah mati virus ini. Sekarang bisa bertahan beberapa hari di udara, di angkasa. Ya. Jadi bersyukur kalau saudara masih bisa bertahan hari ini, ya. Ini kemurahan Tuhan, kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemarin saya katakan kepada kaum muda bahwa kita harus mempunyai kasih yang lebih di atas rata-rata. Karena Tuhan memang menuntut seperti itu. Kita mempunyai kasih di atas rata-rata. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Tuhan menuntut untuk kita mengasihi lebih dari yang lain. Allah menginginkan kita punya kasih di atas rata-rata. Kalau yang lain mungkin hanya ibadah seminggu sekali, hanya di gereja. Tetapi saudara punya waktu ibadah sendiri di rumah. Ya, di rumah bisa mengadakan misbah keluarga. Bisa saudara mengambil waktunya pagi hari atau malam hari. Kalau saya pagi dan malam ada misbah keluarga. Jam berapapun kami bangun, kami langsung berdoa bersama. Mau tidur jam berapapun doa bersama. Membangun misbah keluarga. Karena Tuhan memang menuntut kita mempunyai kasih di atas rata-rata. Ya, jam doa kita tambah. Mungkin yang lain membaca firman Tuhan itu hanya pada saat di gereja. Alkitabnya itu kalau mau berangkat ke gereja baru karena tidak pernah disentuh di rumah. Kalau mau berangkat saja dilap. Tapi sekarang setelah mengerti, ya kita mengasihi di atas rata-rata, baca firman Tuhan. Tadi kemarin juga saya katakan kepada kaum muda, kalau kita punya kasih di atas rata-rata, apa yang dijanjikan Tuhan, itu akan diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, apa yang belum pernah didengar telinga, dilihat mata, terpikir dalam hati orang, itu disediakan kepada orang yang mengasihi
Dia. Ya, saya kemarin juga cerita kepada kaum muda. Waktu saya masih pelayanan di Solo, itu hanya mendengar Kernet itu nawarkan jasanya Tawangmangu, Tawangmangu. Saya nggak tahu, yang saya ngerti Tawangmangu itu tempat rekreasi. Ya itu aja, nggak kepikiran untuk pergi ke Tawangmangu. Itu tahun 79, 80-an saya pelayanan di Solo. Sering mendengar Tawangmangu, Tawangmangu gitu. Karena saya mengasihi Tuhan di atas rata-rata, waktu itu saya membaca Alkitab itu setahun selesai 2 kali, setahun 2 kali selesai. Disiplin saya membaca, bahkan Amsal dan Mazmur itu setiap bulan selesai, selain yang lain. Sehari saya baca kitab Mazmur itu 5 pasal, Amsal itu 1 pasal, setiap hari. Jadi nek pas tanggal 28 ya sampai Amsal pasal 28 saja balik lagi. Kalau sampai tanggalnya 31 ya sampai Amsal 31. Setiap bulan selesai. Ya karena mempunyai kasih yang di atas rata-rata membaca Alkitab setahun 2 kali selesai. Bukan hanya menghafal, tapi membaca dan melaksanakan, maka apa yang belum pernah saya pikirkan untuk ke Tawangmangu tadi, Tuhan izinkan tahun 82, 83, saya menjadi penduduk Tawangmangu 2 tahun. Bukan hanya dolan, tetapi jadi penduduk Tawangmangu itu 2 tahun. Ya cukup tanek sampai gang-gang kecil Tawangmangu tahu. Ya, bahkan pelayanan di sana sampai ke pelosok Tawangmangu. Jadi rumahnya Pak Ganjar itu saya tahu. Rumahnya Pak Ganjar Pranowo itu di bawah terminal. Ya. Jadi apa yang tidak pernah dipikirkan diberikan kepada orang yang mengasihi. Nah, Tuhan menuntut kita mengasihi Tuhan di atas rata-rata. Kembali ke dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-16 tadi, bahwa Tuhan itu sudah menumpahkan cawan ke angkasa. Ini merupakan satu hukuman untuk penguasa kerajaan angkasa di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ke-18 itu dikatakan bahwa di ayat 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Saudara bisa bayangkan gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Kalau gempa yang ada di Jogja kemarin itu sampai ya tahun berapa itu? 2006 atau 2005. Jogja kena gempa, ada yang tanahnya belah. Terus di Kupang pernah terjadi gempa yang dahsyat. Di Jepang, di Mesir pernah terjadi. Lah nanti ada gempa yang belum pernah terjadi, saudara. Bayang nih, menakutkan, saudara. Kemarin kita kena gempa 5, berapa kemarin? 5,9 apa 7 kemarin itu. Ya, itu aja tembok gereja ini kayak triplek, obah. Yut. Itu baru 5. Lah enggak tahu yang dikatakan oleh Alkitab gempa yang belum pernah terjadi ini berapa skala Richter? Belum pernah ada.
Aceh yang paling dahsyat itu 10 apa 9, berapa itu? Hampir 10. Itu saja sudah banyak rumah tenggelam masuk ke tanah. Nah, saudara bisa bayangkan ayat 18 ini dikatakan bahwa setelah itu memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Ada kilat sambung menyambung. Itu peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, kita yang di Blitar pernah mengalami tahun 90-an Gunung Kelut meletus itu kilatnya tidak berhenti-berhenti. Jadi kelihatan pada waktu lampu mati, sekitar jam 1 waktu itu lampu mati. Gelap gulita, siang hari itu, sekitar jam 12 siang, itu gelap gulita, terus kilatnya itu tidak berhenti-berhenti. Ya, ini kilat yang memancar itu dan menderulah bunyi guruh. Ya, geluduk yang tidak berhenti-berhenti. Dan yang lebih mengerikan lagi di situ ada gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi ini. Begitu bahayanya gempa bumi itu. Jadi bersyukur kita sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa peristiwa itu akan menakutkan, dan berita seperti ini di dalam kitab Wahyu sudah diulang berkali-kali, saudara. Contohnya di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang kelima. Kitab Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah 7 roh Allah. Pasal 8 ayat yang kelima, kitab Wahyu pasal 8 ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Pasal 11 ayat 19, ini semua sudah kita baca sebetulnya, tetapi kita ulang kembali. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ini ditambah hujan es, nanti kita akan belajar hujan es ini. Ya, di terjemahan lain hujan batu. Dan ayat yang kita baca tadi pasal 16 ayat 18 itu, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Alkitab sudah memberitahukan hal itu kepada kita supaya kita berjaga dan berdoa, ya, mengenai gempa bumi yang sangat dahsyat, yang belum pernah terjadi. Saudara nggak bisa bayangkan itu nanti bagaimana ini. Ya, tetapi puji Tuhan, Allah yang menjaga, yang melindungi kita, kita sudah diselamatkan dari murka ini. Kata diselamatkan itu bukan main-main, saudara. Bukankah Yesus sudah menyelamatkan kita? Antara lain dari murka yang mengerikan ini, Tuhan sudah menyelamatkan. Puji Tuhan, kita sudah dijamin oleh Tuhan, pasti diselamatkan. Itu berkali-kali saudara dikatakan di dalam kitab Roma, di dalam 1 Korintus, kita pasti akan diselamatkan. Walaupun akan, karena peristiwanya belum terjadi, pasti. Tapi walaupun akan, sudah pasti. Kalau yang lain tidak bisa, tidak berani memberi kepastian.
Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan kepastian, sehingga dengan yakin kita mempercayai apa yang Alkitab katakan. Tinggal mempercayai. Ya. Berikutnya di ayat yang ke-19 itu dikatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka. Ya, kita belajar tentang kota besar ini. Sebagian orang itu tentang Roma, tentang Babel. Tetapi yang sekarang terjadi, kota besar itu adalah Yerusalem. Beberapa melihat ini sebagai referensi untuk Yerusalem. Sekarang Yerusalem itu menjadi ibu kota dunia. Kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta, India New Delhi. Terus yang lain Amerika di New York. Dan yang lain-lain, kota besar, satu kerajaan, satu negara. Tetapi untuk kota, ibu kota dunia, itu Yerusalem. Sekarang, Yerusalem itu bukan miliknya Israel, bukan miliknya Yordania. Israel itu sekarang terbelah menjadi 3 sampai hari ini, sejak Perang Dunia Pertama. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa kota itu akan terbelah menjadi 3, sekarang sudah terbelah menjadi 3. Yerusalem merupakan ibu kota dunia dan menjadi kota suci 3 agama besar di dunia. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Masing-masing berkaitan dengan sejarah agamanya. Ya. Jadi 3. Dan tidak bisa dikuasai oleh satu negara. Ini merupakan kota internasional sampai hari ini. Ya. Kalau Israel, Amerika mendirikan duta besarnya di Israel, yang lain enggak, ini belum berani ikut-ikut. Karena memang itu sudah menjadi perjanjian pada waktu selesai Perang Dunia Pertama itu, bahwa Israel, Yerusalem itu merupakan ibu kota seluruh dunia, ibu kota bersama sampai hari ini. Nah, sekarang sudah terbelah menjadi 3. Ibu kotanya kota sucinya orang Yahudi, kota sucinya orang Kristen, Katolik, ya, Kristen, Katolik, dan Islam. Karena di sana juga ada Masjidil Aqsa. Jadi ada sejarah orang Islam di kota itu. Jadi sekarang sudah terbelah menjadi 3. Ya. Ini merupakan kota di mana nanti perang terakhir terjadi. Kemarin kita sudah belajar di Harmagedon. Perang terakhir di situ. Nah, saudara kalau sudah membaca Yehezkiel pasal 38, 39, itu perang terakhir. Nanti semua memerangi bangsa Israel dan mereka sudah tidak mampu lagi
baru mereka berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan akan turun. Seluruh manusia yang ada di situ dibinasakan Allah. Saudara baca kembali itu. Yeskiel pasal yang ke-38, 39, peperangan antara Gog dan Magog. Ya, kemarin saya melihat YouTube itu, Israel itu 7 kali mendapat pertolongan Tuhan. Yang terakhir ya nanti di perang Gog dan Magog. Yang pertama Tuhan menolong bangsa Israel itu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Pertolongan Tuhan turun. Ya. Demikian juga pada waktu Yosua mengalahkan musuhnya, itu juga ada campur tangan Tuhan. Masih banyak contoh-contoh lain. Bagaimana nanti akan terjadi perang besar itu Tuhan menolong umatnya. Ya, jadi pasal 17 ayat yang ke-19 ini merupakan perang besar yang akan terjadi. Pada saat itu terbelahlah kota besar itu menjadi 3. Ini merupakan satu nubuatan yang sudah diberikan oleh Yeskiel pasal yang ke-5. Yeskiel pasal 5 ayat 5 dan ayat 6. Yeskiel pasal 5 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsa, ku tempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang, dan terhadap ketetapan-ketetapanku. Lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan melakukan, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Tuhan sebetulnya memilih mereka menjadi umat pilihan, menjadi ternama, terpuji, terhormat. Tetapi mereka melanggar peraturan Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan perang besar terjadi di tengah-tengah mereka. Saat ini, saudara, Yahudi, Israel, itu merupakan sasaran ancaman negara-negara di sekitarnya. Hari ini. Bahkan ada satu negara di negara Arab sana itu mempunyai undang-undangnya, itu memusnahkan, menghilangkan nama Yahudi, nama Israel dari muka bumi. Salah satu undang-undang dasarnya. Sehingga negara ini getol untuk memusuhi. Ya. Karena ini merupakan negara musuh besarnya Israel dari zaman Alkitab sampai zaman sekarang, yaitu Irak dan Iran, terutama Iran. Ya, dan karena kesalahan Israel, maka Israel mengalami penderitaan yang sangat berat, yang sangat hebat. Sebetulnya Tuhan itu menginginkan Israel menjadi umat pilihan, itu supaya mereka menjadi umat yang ternama, terpuji, terhormat. Kita akan melihat di dalam Yeremia pasal yang Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ini rencana Tuhan kepada Yeremia, kepada bangsa Israel. Ini cerita panjangnya,
Yeremia ini oleh Tuhan disuruh membeli sabuk, membeli ikat pinggang. Tapi setelah membeli ikat pinggang, Tuhan memerintahkan, ikat pinggangmu itu simpen. Disimpan sampai beberapa lama sudah rusak. Setelah rusak, Tuhan perintahkan ambil ikat pinggang itu. Itu ayat-ayat di atasnya. Setelah diambil ikat pinggangnya rusak. Ya, lalu turunlah firman Tuhan ini. Pasal 13 ayat yang ke-11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang tadinya. Ini Tuhan itu merencanakan Israel itu bagaikan ikat pinggang sabuk yang melekat kepada seseorang tadinya. Itu rencana tadinya. Ya, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Karena kelakuannya tadi, maka rencana ini berubah, saudara. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tadinya, awalnya. Karena di dalam Yeskel pasal 5 tadi, Israel itu tidak nurut perintah Tuhan, maka rencana itu berubah. Karena demikian tadinya, dilekatkan kepada Tuhan awalnya, supaya menjadi umat ternama, terpuji, dan terhormat. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu pelajaran buat kita. Tuhan itu selalu merencanakan yang terbaik buat kita. Asal kita ini tetap melekat pada Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang kelakuannya lebih jahat dibanding bangsa-bangsa di sekitarnya. Ya. Kalau kita ini tetap melekat pada Tuhan, ini rencana Tuhan yang baik. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda, semua umat pilihan itu, kulekatkan kepadaku, dilekatkan erat dengan Tuhan. Itu rencananya semula. Tetapi mereka tidak mau. Maka rencana itu bisa berubah, saudara. Kalaupun seperti yang di Yeremia pasal 18 juga ada satu pelajaran tentang tukang periuk itu. Ya. Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-6. Ini rencana Tuhan itu dijadikan yang baik. Tetapi karena sulit untuk dibentuk, maka dijadikan yang lain. Saya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ya, supaya lengkap. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu membuat bejana gitu loh ya. Tanah liat ditaruh di pelarikan, diputer, terus dibentuk, itu namanya pelarikan. Sudah pernah melihat ya, di TV atau di mana itu namanya pelarikan. Itu tanah liat,
dibentuk dadekne kendi, dadekne apa gitu loh ya. Nah, kebetulan tukang periuk itu sedang mengerjakan mengerjakan pelarikan. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, di tangan tukang periuk itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Iki arepe tak dadekne guci sing regane larang dibentuk kok angel men. Sing gampang dadekne batako dadekne boto Nah, Saudara, antara batako, boto dengan guci kan mahal guci. Karena dibentuknya sulit, bolak-balik rusak, bolak-balik amprok. Maka dibentuk menjadi bejana yang lain. Ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Hai kaum Israel, kita orang pilihan itu bagaikan tanah liat dan Tuhan itu penjunan, tukang periuk. Kita dibentuk. Nah, pada saat kita dibentuk, kalau kita gampang dibentuk maka harganya mahal. Tak bolak-balik amprok, dibentuk angel, lagi dilus, dipelirit, cuil, maka dinet-net meneh, dijadikan satu lagi, dibentuk dari awal, ya jadi yang murah aja. Oh, dibentuk angel, ya wis diadekne paving ae. Kalau jadi paving itu harganya lebih murah dan tempatnya juga tidak terhormat. Kalau jadi guci kan ditempatkan di rak yang bagus. Harganya juga mahal. Demikian juga Tuhan itu membentuk kita. Kalau kita gampang dibentuk, ya wis diparakne rene gelem, dinet-net gelem, wis manut maka kita akan menjadi bejana yang mahal. Tetapi kalau dibentuk lagi wis nesu, bolak-balik mutung nesu, terus begot, mulai bentet lagi, wah saudara akan menjadi bejana yang lain. Mari kita nurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-6 dalam Yeremia pasal 18. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Nurut saja kalau Tuhan sedang membentuk, memproses kita. Tuhan punya rencana. Kemarin kaum muda juga punya kesaksian macam-macam. Ya. Saya ambil bidang kuliah ini, waduh sulitnya minta ampun saya sarankan. Nih Priska ini, waduh saya kalau teori musik lah, tak suruh kamu minta ke Ripka. Kalau pas ulangan teori musik, telepon Mbak Ripka. Ripka itu nilai tertinggi musiknya itu di sekolah yang berbeda. Bahkan gurunya saja kalah kalau masalah teori musik. Teori dan sejarah musik. Ya, nanti Mbak Priska sudah saya kasih tahu. Kalau ada pelajaran itu telepon, karena memang sulit nek pas not balok itu koyok semut baris, enggak ada ABC-nya blas. Jadi cuma
kayak semut baris. Ya, puji Tuhan. Nanti kalau ada kesulitan masalah itu bisa telepon, ya. Jadi Tuhan sudah membentuk kita seperti Priska, angel. Si berlian juga begitu. Ojo kapok numpak motor tiba. Ya waktu kita masih belajar jalan itu kan ya jatuh. Apa terus kita berangkang terus? Sampai sekarang kan kita nggak berangkang. Walaupun dulu pernah jatuh. Ya begitu. Kita ini kadang ya jatuh. Tapi nggak berhenti di situ. Kita belajar lagi. Bangkit. Terus kita berjalan. Hari ini kita berjalan karena kita dulu pernah jatuh. Ya. Jadi kalau kita sedang diproses, ojo begot, ojo mutung, terus surah gereja-gerejonan rapaten. Saudara kalau seperti itu, ya sudah berhenti di situ, saudara akan menjadi bejana yang lain. Tapi kalau saudara nurut dibentuk Tuhan, Tuhan akan terus membentuk kita. Sampai kita menjadi bejana yang sempurna. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan kembali ke dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-16. Ya. Wahyu pasal 16. Nah, di situ dikatakan ayat yang ke-20, semua pulau hilang lenyap. Ayat yang ke-20. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya kirim video di grup. Dunia kita itu kecil, saudara. Dibandingkan planet-planet yang lain. Nanti saudara lihat, saudara bayangkan bahwa planet kita itu kecil. Makanya Tuhan itu berbicara kepada kita melalui Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-15 kalau tidak salah. Bahwa pulau-pulau ini bagaikan debu halus. Kecil. Dan manusia seluruh dunia itu hanya setetes, setitik air dalam timba. Artinya bahwa kita ini nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Mulane aja sombong, saudara. Nek pinter, nek berhasil, saudara kaya, jangan sombong. Itu nggak ada apa-apanya, kecil. Kita bisa mensyukuri semua yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita mengelola semua yang Tuhan percayakan. Jangan sombong. Dunia kecil. Lah nanti dunia ini enggak ada di ayat yang ke-20 dan semua pulau hilang, lenyap dan tidak ditemukan lagi. Enggak ada. Saudara bisa lihat di video itu bumi kita itu berapa? Medelinnya. Medelin bumi kita itu hanya 13.000 kilometer apa berapa tadi? Berapa? Tiga belas. Ya, di situ saudara. Dibandingkan yang lain, wah kita ini kecil. Buminya kita itu yang kita injak itu cuma segitu. Dibandingkan matahari. Matahari ada yang lebih besar lagi. Dan itu semuanya nanti digulung oleh Tuhan. Kayak gulung kloso. Ya. Dan semua pulau
hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Itu pada waktu istilah umumnya dikatakan kiamat. Ya, nanti. Itu dikatakan akan hilang lenyap semua pulau. Tidak ditemukan lagi. Coba kita dibaca Mazmur pasal 97 ayat yang kelima. Mazmur 97 ayat yang kelima. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Dan di hadapan Tuhan seluruh bumi. Ya. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Mika pasal 1 ayat yang keempat. Mika pasal 1 ayat yang keempat. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Gunung-gunung itu leder, deledek. Ya. Nahum pasal 1 ayat yang kelima. Nahum pasal 1 ayat yang kelima. Nahum itu tempatnya di belakangnya Mika tadi ya. Nahum pasal 1 ayat yang kelima. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Dah hilang lenyap, semua enggak ada. Nah, terus kita di mana? Nanti kita akan melihat pada waktu kitab Wahyu pasal yang ke-20. Itu penghakiman terakhir. Kita akan melihat di situ, ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini akan terjadi dan kita sudah diberitahu. Ya. Dan yang luar biasa lagi itu ada hujan es. Hujan es seberat 100 pon. 100 pon itu dalam terjemahan lain 40 kilogram. 40 kilo ini sak semen, satu sak. Udan batu, di sini hujan es, tapi di terjemahan yang lain itu ada hujan batu. Ini merupakan penghakiman Allah, murka Allah kepada dunia. Di dalam Yosua pasal 10 ayat yang ke-11 itu disebut hujan batu. Ya, dicatat saja. Yesaya pasal 28 ayat yang kedua juga disebut hujan batu. Saya baca Yesaya pasal 28 ayat yang kedua. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai angin air hujan yang hebat, menghanyutkan, ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Ada hujan batu. Nah, di dalam kitab Wahyu hujan batu itu beratnya 40 kilo. 100 pon. Ya. Ini hal-hal yang akan terjadi, yang akan dialami dunia. Tapi puji Tuhan, kembali kata selamat itu penting kita memahami.
Selamat itu artinya kita terhindar dari semua bencana ini. Saya mengerti kata selamat itu beberapa tahun yang lalu. Waktu saya naik kereta api dari Blitar mau ke Surabaya. Nah, kebetulan kereta api yang saya tumpangi ini barengan karo supporter bola. Ora krasa bareng karo supporter bola. Ya, waktu itu kerusuhannya antara Persebaya dengan Arema. Saya ngalami itu. Saya duduk di bawah di dekat jendela. Begitu rasanya kok panas itu dekat jendela itu. Saya pindah agak ke tengah. Berapa saat setelah saya pindah, kaca itu dilempar batu, saudara. Untungnya aku mang pindah. Selamat. Gitu loh. Saya ngerti, memahami kata selamat itu terhindar dari bencana, terhindar dari bahaya. Puji Tuhan, kita sudah ditanggung Tuhan sehingga kita selamat. Ini kata selamat. Jadi kalau semua peristiwa ini terjadi, menimpa bumi ini, yakinlah bahwa saudara selamat. Ini mengerikan, saudara. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tetapi puji Tuhan, kita sudah selamat. Bukan hanya kita pindah dari gelap kepada terang. Bukan hanya nanti kita akan masuk surga sesuai dengan janji Tuhan. Kalau kita tetap berada pada ikat pinggang itu, melekat pada pinggang seseorang. Ojo ngalih-ngalih, saudara. Nah kalau kita ngalih, ya sudah lepas keselamatan itu. Jadi pesan hari ini untuk kita semua, supaya kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kalau dibentuk sekalipun, saudara tetap di dalam Tuhan. Sehingga kita akan menjadi bejana yang indah di hadapannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.